Kali ini kita akan unboxing. Ini adalah Zimlink Keepon OLT. Kita lihat isinya. Kabel power, buku panduan, kabel grounding, kartu garansi, dan ini unitnya. Ini adalah Zimlink Keepon ZM GP ACD dari Zimlink OLT Keepon, satu port yang support input DC 12 volt. Di bagian belakang ada port power AC, kemudian tombol power, port DC 12 volt, berarti ini bisa pakai adaptor. Di bagian depan ada port konsol, uplink 10 Gbps, kemudian uplink gigabit 1 dan gigabit 2, kemudian port optik yang sudah tertanam dan bukan pakai SFP. Di sini ada indikator sistem, on, power, uplink 10 Gbps, dan tombol reset. Di bagian sisi samping ada lubang ventilasi di bagian kanan dan kiri, dan juga ada ventilasi di depan. Sepertinya ini passive cooling, tidak dilengkapi fan tambahan ya. Jadi ini adalah produk Keepon OLT mini yang murah dari Zimlink. Langsung saja kita coba. Oke, jadi setup tes kita seperti ini. Ini power bawaan, ini sudah nyala. Saya pakai gigabit 1 untuk uplinknya, kemudian pon masuk ke splitter 116 di bawah sini supaya redamannya dia bisa diterima sama ONT. Ini ONT pakai Huawei HG8145V5M. Ini sudah nyala, pon juga sudah nyala. Sekarang kita akan lihat tampilan UI-nya. Oke, kita sudah di tampilan komputer ya. Kita perlu men-setting Ethernet-nya dulu. Ini sudah connect dengan gigabit ya, karena kita pakai gigabit Ethernet. Kita setting IP-nya dengan alamat IP 192.168.8. sekian. Nanti kita panggil untuk alamatnya di 8.200. Tidak bisa connect, kita coba ping 8.200 reply, berarti kita coba menggunakan HTTPS.
Oke, bisa ya. Kita masuk. Kemudian untuk loginnya, ini tampilannya mirip dengan OLT Vessel ya, dan loginnya pun mirip. Loginnya adalah admin. Kemudian untuk passwordnya mirip dengan OLT Vessel. Bisa kita masukkan, ini username defaultnya untuk OLT Vessel. Kemudian kita masukkan security-nya. Oke. Dan tampilannya mirip sekali dengan OLT Vessel. Menunya mirip. Di sini ada informasi OLT-nya, port yang aktif, port 1 dan port gigabit 1. Di sini ada gigabit 2 dan ini adalah port 10 gig-nya ya. Kemudian kita cek di OLT configuration-nya. Di sini ada VLAN. Ini sebenarnya layer 2 teman-teman, jadi kalau teman-teman nggak tambah VLAN itu bisa, jadi tinggal masukkan aja. Kemudian kita cek VLAN portnya hybrid. Nah ini berarti langsung ya, ini masih full bridge, jadi nggak perlu di tag. Ada QNQ, cukup lengkap teman-teman, sama seperti Vessel, mirip pasif. Cuma bedanya logonya di sini ada Zimlink. Di sini yang up sekarang di GE1 untuk uplinknya bisa kita config speednya dan VLAN ID-nya juga bisa. Kita cek pon, ini ada 1 dan transmit powernya ini 8 dB, berarti ini C++ ya, plusnya ada 3. Kemudian kita coba lihat untuk lainnya, ini sama, ada 1, berarti ini apakah bisa routing dia? Kurang tahu ya, nanti kita coba. Oh, dia cuma bisa di port gigabit 3 aja untuk 1-nya. Kita cek di ONU configuration, ONU listnya ada 1 ya yang up, ini yang ONT yang kita pakai saat ini. Ini tampilannya sama persis dengan Vessel. Ini bisa lihat di ONU statusnya saat ini dia bekerja ya. Nah, untuk uptime-nya juga detect, di register reason-nya juga terdeteksi. Kemudian kita cek optical info-nya. Nah, itu tadi kita masukkan ke splitter 116 dan tidak terlalu nancap ya teman-teman, jadi agak renggang, jadinya kita dapat redaman -22. Ini berarti bisa untuk OLT Huawei itu sangat support ya, ini bisa langsung connect untuk OLT Huawei. Kita coba konfigurasinya, ada apa aja. Ada di configuration, ada game portnya, berarti ini sama seperti OLT GPON pada umumnya ya. Kita bisa tag VLAN-nya di tiap ETH. Oke, ya mirip dengan Vessel pada umumnya. Ini saya beli karena penasaran by the way. Jadi saya juga belum pernah pakai yang Zimlink ini. Cuma ada merek lain itu Vessel harganya lebih mahal, yang Zimlink ini lebih murah teman-teman. Dan menunya lengkap sekali. Nah, di sini kita ternyata bisa lihat optical information-nya, ini yang diterima OLT dan ini yang diterima ONU. Oke, berarti ini dia sudah plus 8 ya, sama seperti EPON, cuma kalau EPON ini cuma di sini aja RX power ONU aja, yang OLT nya nggak kebaca ya, kalau ini kebaca. Oke, seperti itu. Untuk info lainnya dia nggak ada remote configuration ya, apa di profile berarti.
statusnya seperti ini masih saya pelajari ya untuk yang versi Keyphone ya. Kemudian untuk sistem konfigurasinya di sini ada ya seperti ini, dan ada device management. Di sini saat ini versinya versi 1.1.1 ya. Ada menu rebootnya di device management. Config filenya bisa kita backup, bisa kita restore dan lain-lain ya. Untuk username yang aktif ini user manager, kita coba pakai ONT lain ya. Saya ada ONT Viberhome yang saat ini kan pakai ONT Huawei, kita coba pakai ONT Viberhome. Kita coba pakai ONT Viberhome. Ini seri HG 6145D2 ya. Apakah dia support? Karena kalau Huawei ini sudah pasti support ya. Ini nyala normal, bisa connect di OLT juga terdeteksi. Kita ganti pakai Viberhome. By the way, ini pakai APC karena yang bawaannya ini APC ya. Jadi nggak masalah, biasanya hilang 3 dB. Nanti kita colokannya kita agak ini ya, kita konekkan. Kita tunggu proses registernya. Ponnya kedip, kelihatan nggak? Ponnya kedip. Nah, sudah nyala. Ini berarti registrasinya ke OLT berhasil. Berarti kemungkinan ini support. Kita cek di websitenya, di web konfigurasinya. Kita masuk menu configuration. Nah, ini dia HG 6145D2, statusnya online. Kita lihat detailnya ya. Oke. Saat ini connect teman-teman, kita lihat optikalnya -20 ya. Ini imbang antara ONU-nya dan OLT-nya, ini sama-sama di -20 dan 21, jadi perbedaannya enggak terlalu jauh seperti ini. Ini berarti dia support antara ONT Huawei maupun ZTE atau Huawei ataupun Viberhome. Ini bisa dilihat ya, ini support HG 6145D2 dengan autentikasi modenya pakai serial number. Kita cek konfigurasinya apakah sama. Oke, sama dengan si Huawei ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu untuk sementara. Di sini statusnya bisa dilihat ya, dying, dan ini working. Dying ini karena dimatikan tadi, dan ini saat ini sudah nyala normal. Bisa connect selama 1 menit. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman untuk OLT SIM-Link ini, karena masih banyak yang perlu saya pelajari ya, karena ini tadi baru buka dan saya juga baru lihat konfigurasinya, ternyata mirip dengan ESO seperti itu. Mungkin nanti akan saya update setelah terpasang di server ya. Jadi nanti kita lihat kalau sudah terpasang di server jadinya seperti apa. Mungkin seperti itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video lainnya.